Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Kamila TV. Di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait PPG dalam jabatan yang akan segera dibuka. Di antaranya adalah pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Rekan-rekan guru, kalau kita lihat alur penyelenggaraan PPG tahun 2022, ini tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022. Kalau kita lihat alurnya, ini ada pendaftaran, seleksi, administrasi. Ini tahap awal yang pada hari ini tanggal 5 Februari pendaftaran dan seleksi administrasi ini akan segera dibuka. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu hanya pendaftaran biasa, kemudian tidak ada seleksi administrasi, tapi sekarang berubah di tahun 2022 ini seleksi administrasi dulu. Kalaupun misalnya lolos di seleksi administrasi, nantinya bisa mengikuti seleksi akademik. Nah, jadi tahap awal ini Kementerian Kebudayaan dan Riset Teknologi sedang membuka pendaftaran sekaligus seleksi administrasi. Nah, sehingga Kemendikbud mengeluarkan surat edaran tentang pendaftaran seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini dikeluarkan pada tanggal 4 Februari ya, kemarin tahun 2022. Nanti kita lihat lampirannya. Di sini ada persyaratan administrasi ya. Persyaratan dan tata cara pendaftaran dan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam seleksi administrasi ini adalah satu, persyaratan peserta guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. Yang kedua, terdaftar pada data pokok pendidik atau terdaftar di Dapodik. Yang ketiganya memiliki NUPTK, ini syaratnya. Syarat administrasi memiliki NUPTK. Yang keempatnya telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Memiliki kualifikasi akademik S1 D4 yang linear dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti. Selanjutnya aktif mengajar selama 2 tahun. Jadi dari 2019 ke 2022 ya sekitar 2 tahun lah. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Kemudian sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafza. Terakhir, berkelakuan baik. Nah, sedangkan persyaratan administrasinya, apa saja persyaratannya? Hasil pindai atau scan ijazah S1 D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Jadi dilegalisir fotokopiannya ya. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Dirjen Dikti. B. Hasil scan atau pindai SK pengangkatan pertama sebagai guru, baik yang asli atau fotokopi dilegalisir oleh Dinas Pendidikan. Kalau fotokopi dilegalisir oleh Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten atau kota. C. Hasil scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS asli atau fotokopi dilegalisir biasa. Atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2020, 2021 dan 2021-2022 SK pengangkatan terakhir. Bagi guru non PNS asli atau fotokopi legalisir, SK tersebut dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau BKD untuk PNS, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kemudian yang selanjutnya, ketua yayasan untuk guru tetap yayasan. Terus Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Kalau di SMA atau di SMK mungkin ada SK dari gubernur atau SK dari Dinas Pendidikan Provinsi ya. D. Hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun ajaran 2020, 2021, 2022 asli atau fotokopi
legalisir kepala sekolah. Kemudian hasil pindai atau scan fakta integritas yang ditandatangani dan dibubuhi materi 10.000 format terlampir. Nanti ada lampiran-lampiran tentang fakta integritas dan yang lainnya yang harus. Nah, ini data-data yang diperlukan kemudian diupload ke ppg.kemendikbud.go.id. Nah, jadi persyaratan administrasi itu dari mulai scan ijazah, kemudian SK pengangkatan, SK kenaikan pangkat kalau bagi PNS, kemudian SK pembagian tugas, dan fakta integritas itu semuanya diupload. Nah, itu persyaratan administrasi untuk PPG Daljab tahun 2022. Kalau terpenuhi ini semuanya, insya Allah lulus dan bakal masuk ke seleksi berikutnya, itu seleksi akademik. Nah, bagaimana tata cara pendaftarannya? Aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022 dapat dibuka melalui halaman menggunakan akun SIMPEK KB masing-masing. Jadi, tata cara pendaftarannya masuk ke pendaftaran PPG Kemendikbud.go.id, kemudian menggunakan akun SIMPEK KB Ibu Bapak Guru untuk mengikuti pendaftaran seleksi administrasi. Dan semuanya nanti diuploadkan menguploadkan persyaratan-persyaratan administrasi yang dipinta oleh Kemendikbud ya. Guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran sebagai calon peserta dengan menggunakan akun SIMPEK KB masing-masing. Guru mengunggah upload hasil pindaian scan ijazah. Bagi guru yang terkendala dengan akses internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Kemudian yang ketiganya, guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti dalam PPG. Ketentuan penetapan program studi PPG adalah linear dengan program studi jurusan pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki daftar linearitas program studi PPG pada lampiran kedua. Kemudian yang keempat, guru mengisi nama perguruan tinggi dan program studi sesuai dengan ijazah S1 atau D4. Yang kelima, LPMP melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, diantaranya yaitu linearitas antara program studi PPG yang dipilih dengan program studi atau jurusan pada ijazah. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut: disetujui, ditolak, permanen, atau ditolak perbaikan nantinya. Disetujui jika berkas memenuhi syarat dan bidang studi PPG yang dipilih linear dengan program atau studi jurusan pada ijazah. Jadi linear itu pasti disetujui. Kemudian ditolak permanen. Tidak ada lagi perbaikan. Jadi ditolak permanen jika berkas tidak memenuhi syarat dan atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 atau D4 serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Kemudian tolak perbaikan jika berkas tidak lengkap atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah S1 tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Nah, guru yang lolos verifikasi dan validasi yang berstatus disetujui dinyatakan lolos seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, itu supaya lulus verifikasi dan validasi berstatus disetujui oleh Kemendikbud dalam rangka mengikuti seleksi PPG, maka setidak-tidaknya ibu bapak guru harus mempunyai ijazah dengan bidang studi yang dipilihnya harus linearitas. Nah, adapun jadwal administrasi, seleksi administrasi, pengumuman pendaftaran tanggal 3 Februari 2022, pendaftaran dan pengiriman berkas mulai tanggal 10 sampai 23 Februari 2022. Ada 5 hari lagi ya untuk mempersiapkan, sekarang tanggal 5. Kemudian perbaikan berkas 10 sampai 25 Februari 2022. Verbal oleh petugas 10 sampai 28 Februari 2022. Pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran 4 Maret 2022. Nah, ini jadwal yang sudah disampaikan oleh Kemendikbudristek melalui surat edaran pendaftaran dan seleksi administrasi PPG Daljab di tahun 2022. Ya, mungkin itu saja informasi yang bisa disampaikan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi ibu bapak guru sekarang sudah masuk
fase yang pertama ataupun tahapan pertama, yaitu seleksi administrasi yang nanti akan dimulai dari tanggal 10 Februari sampai tanggal 23 Februari. Kalaupun lulus, nanti akan ikut seleksi akademiknya. Nah, kalau misalnya sudah lulus seleksi akademik, nanti dilihat kuota kesediaannya. Nah, kalau banyak kuotanya misalnya masuk, nanti ditetapkan sebagai mahasiswa PPG Daljab. Nah, ini tahapan-tahapan yang perlu dipahami oleh Ibu Bapak Guru. Kemudian yang sekarang tahapan pertama itu ya dari persiapan seleksi administrasi yang sudah saya sebutkan. Di antara syarat-syaratnya seperti ini. Nah, ini nanti tinggal dibaca saja dan didalami, kemudian dipersiapkan. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe channel Kamilah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.